Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas soal nomor 3, contoh soal dari EPW, Engineering Physics Week. Oke, soal fisika kategori hard. Seorang anak ingin menimbang sebuah benda bermasa M dengan timbangan pegas dengan konstanta pegas K. Benda tersebut dijatuhkan dari ketinggian H ke di atas timbangan yang beratnya dapat diabaikan. Tumbukan dalam sistem dianggap tidak lenting sama sekali karena massa menempel pada timbangan yang dan mulai berisolasi. Temukan amplitudo osilasi dari timbangan. Oke, yang ditanya adalah amplitudo. Yang pertama kita gambar dulu soal nomor 1, karena ini soal bisian ya, jadi kita gambar dulu aja lah biar mudah. Ini massa M, ini ada lempengan, ini ketinggiannya H, kemudian di sini ada konstanta pegas, dia jatuh ke bawah. Oke, yang ditanya adalah isolasi. Oke. Jadi langkah pertama yang kita lakukan bahwa ketika benda ini menumbuk, kemudian otomatis akan menekan pegas sampai pada titik tertentu. Misalkan di sini, ini adalah maksimumnya kan. Habis itu bisa membayangkan nggak teman-teman? Jadi ketika menumbuk, kemudian ini tertekan pegasnya, kemudian yang semula benda ini diam, kemudian bergerak, kemudian menumbuk timbangan, kemudian dia menekan ini kan bergerak otomatis ya, bergerak ke bawah sampai titik di sini. Akhirnya benda ini berhenti sejenak, kemudian pegas akan mengembalikan ke atas lagi, ya kan. Nah, titik berhenti sejenak di sini ini adalah maksimumnya. Nah, di sini adalah delta x maksimum. Kenapa saya bilang maksimum? Karena di sini terjadi perubahan energi pertama kali, kemudian dia kembali, ya sudah terus berisolasi, naik turun, kemudian lama-lama berhenti. Nah, titik pertama ketika menumbuk kemudian berhenti sejenak di sini, ini adalah delta x maksimum atau bisa kita sebut amplitudo. Ini adalah amplitudonya. Oke, untuk mempersingkat waktu, maka karena ini lempengannya tidak memiliki beban, ya kan, tidak bermassa, massanya atau bisa diabaikan, sehingga bisa kita anggap di sini terjadi energi mekanik yang konservatif. Oke, ini konservatif ya. Oke, sehingga langsung kita tinjau aja titik mula-mula dia di atas, ini titik A, kemudian titik B di sini. Energi apa saja yang terlibat dalam sistem ini? Yang pertama ada energi kinetik, ya kan, lama-lama kan benda bergerak. Oke, kemudian energi potensial karena dia memiliki ketinggian, kemudian energi potensial pegas, PPP gini aja ya, EPP, energi karena ada pegas. Ada energi apa lagi? Sudah nggak ada kan ya, lainnya kan bisa diabaikan. Oke, kemudian kita masukkan ini bahwa energi mekanik 1 posisi A itu sama dengan energi mekanik posisi B. Oke, karena ada 3 energi yang terlibat di sini teman-teman, sehingga energi mekanik di posisi A ada EPA ditambah EKA ditambah EPPA, EPP ditambah EKB ditambah EPP B. Oke, EPA ada nggak? Dia memiliki ketinggian? Ada. Ini kan energi potensial yang berhubungan dengan ketinggian, ada. Kita tulis MGH ditambah EK. Adakah energi kinetik di titik A? Tidak ada, karena benda ini diam, maka ini 0. Di posisi ini adakah pegas? Tidak ada, pegasnya kan ketika berada di bawah sini. Ini juga 0. Oke, energi potensial B, adakah di titik B ini energi potensialnya? Tidak ada, 0. Kenapa? Karena ini sudah kita anggap titik terendah dari benda. Benda ini bisa lebih rendah lagi dari titik ini?
Tidak bisa, karena setelah berada di titik sini, pegas akan mengumpan dia ke atas lagi. Ini sudah jadi titik terendah lah, titik terendah masa ini. Jadi ini EP-nya 0. EKP adakah? Tidak ada, karena di titik ini kan dia berhenti sejenak. Jadi dia berhenti, kemudian bergerak, menumpuk pegas ini, ya, menumpuk lempengan ini. Kemudian dia mulai berkurang lagi kecepatannya. Nah, di titik ini dia berhenti sejenak kemudian balik, sehingga di posisi B benda itu diam. Jadi di posisi A diam, di posisi B juga diam. Pegas ada energi potensial pegas, energi yang tersimpan dalam pegas yang sewaktu-waktu itu akan melemparkan massa itu ke atas lagi, ya ada. Berarti ini di setengah K delta X kuadrat. Oke, kita masukkan di sini MGH. MG lah, H di sini itu adalah H kecil ini ditambah dengan A. Jadi kita anggap bahwa ketinggian paling dasar itu berada di sini. Ini titik acuannya. Titik acuannya di sini, titik acuannya. Oke, sehingga di sini H besar ini itu adalah H ditambah A. Sama dengan di sini setengah K delta X di sini adalah delta X maksimum. Ya kan, di titik B kan delta XB. Nah, ini titik maksimum, kita bisa nyebutnya sebagai A setengah A kuadrat. Oke. Kemudian, nah ini coba kita goyang. Ini saya pindah ke sini, 2mg H ditambah 2mg A sama dengan KA kuadrat. Kemudian mau saya jadikan 0, ya, yang di sini 0 sama dengan KA kuadrat dikurangi 2mgA dikurangi 2mgH. Oke. Di sini terlihat nih, ini adalah persamaan kuadrat dengan variabel A. Ini kan sama dengan persamaan yang kayak gini. Yang biasanya kalau kita rubah jadi X itu kan 0, masih ingat nggak? AX kuadrat plus BX plus C. Nah, oke. Ini X nya ini ya A, ya kan? Nah, berarti ini A, ini B, ini C. Oke. Di sini kita selesaikan dengan persamaan ABC. Kita kerjakan dengan persamaan ABC. Bahwa ABC, masih ingat rumus ABC? Nah, ini saya kerjakan di atas ini aja lah biar kelihatan semua ya. X1 2 itu adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, ini persamaan, ini rumus ABC. Kita masukkan tuh, nah, keterangan yang ada di sini. Maka A 1, 2 ini solusinya, solusi pertama sama solusi kedua sama dengan min B. Min B berarti min 2mg. Nah, ini kan B. Oh, B, ya kan? Plus minus akar min 2mg kuadrat min 4A. A nya adalah K, C nya adalah ini semua, min 2mgH. Oke, per 2A berarti 2K. Oke, kita masukkan ini jadi plus ya, 2mg plus minus akar ini 4m kuadrat G kuadrat, ini min jadi plus, min 8k mgh per 2k. Oke, 2k ini kita bagi masing-masing, ya kan? 2mg per 2k plus minus akar. Oke, ini masuk akar jadinya 4k kuadrat ya, karena ini harus kuadrat kan masuk tuh, 4m kuadrat G kuadrat per 4k kuadrat dikurangi ini dikurangi ini plus ya, plus 8k mgh per 4k kuadrat. Oke, kita coret ini 2, coret sisa 1.
sehingga solusinya adalah A12 itu adalah MGK plus minus akar M2G kuadrat per K kuadrat plus 2MGH per K. Oke, jadi ini solusi untuk jawaban nomor 3. Karena di pilihan jawabannya tidak ada yang mirip, tidak ada yang sama persis dengan ini, namun ada jawaban E itu yang mirip. Nah, tapi kesimpulan saya tidak ada jawaban di situ. Oke, jadi pilihannya adalah solusi pertama adalah MG per K ditambah ini. Solusi yang kedua itu adalah MG per K dikurangi ini. Oke, jadi itu. Tapi kalau misalkan disuruh jawab untuk soal nomor 3 ini, saya jawab yang E, meskipun sama-sama tidak ada jawabannya. Oke, saya kira itu untuk penjelasan. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan boleh bertanya kepada saya. Ya, mungkin ingin mengkoreksi juga, mungkin ada solusi saya yang kurang tepat. Silakan kasih komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum.